Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Mereka nuntut tuh, Muhammad, saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab, kisafah minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah, digandeng gitu, digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Karena mereka dengan logika yang salah, yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Kulo diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kulo adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kulo betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarrek. Musyarrek itu menandingi syariatnya Rasulullah SAW. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah SAW. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya, ini namanya ngerpek? Enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD, ini kisah nyata, ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal itu. Si guru SD tadi berdalih gini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi, itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Bah. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab gak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Nggak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang nggak ditunggui Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan teks yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca teks. Teks itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, yang akal manusia itu tidak sampai. Tapi pikiran itu menurut mazhab kita yang waras ini, saya ulang lagi, kita yang waras itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah SAW. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau nggak bersatu umat Islam ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Begini, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat,
sesuatu yang luar biasa, kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu, sehingga itu dikatakan mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu besar. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu tidak akan jadi wali. Gagal itu di KPU, gagal. Itu. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini, memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Enggak juga kan? Manusia bisa enggak bikin unta? Yang wajar saja, yang lewat indukan, bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan? Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Enggak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah SAW menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal, karena itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena ya itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa, kasolihin Nuh, kasolihi soleh, karena koti soleh, sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sebagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai saat terusnya wa tasrifir riyah, saat terusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Karena logika yang terbangun begini, dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus tunda. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah, itu diikhyakan banyak. Setiap mukmin itu walinya Allah. Tapi maknanya gini, waliyullahi wong sing bisa akeni Allah. Itu jadi gak usah dimanani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim, sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya, disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi, kullu mukminin waliyullah, setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah, dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya waliyullah sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ, nanti itu ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah, juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari batu.
dong, jelas nih ya. Maka umat Rasulullah terutama ulamanya harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa batas. Jelas ya. Makanya kita harus bertobat secara masif, mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil adat. Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Lah kita ini kan keliru, itu tadi, wah onta keluar dari apa? Batu. Laut Merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan, makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya kan jadi wali. Sama tenang saja, nanti saya paling nggak sampai 1 jam karena saya tidak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena menghormati mbah saya, karena buyut saya itu orang Damaran dulu, namanya Mbah Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka hormat jenengan, hormat mbah saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya, karena saya datang tuh hormat mbah saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtilal laili wan nahar, sampai wal fulkil lati tajri fil bahri, terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang, nyamuk kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkei lah sama Nabi Musa, ini gue Nabi Musa keren punya tongkat, saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Anda di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat, mukjizat paling keren paling hebat. Karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif, kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat dengan alasan kita tidak mampu? Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya? Mohon bener di mana ini? Mohon gini malam selai didandani bareng-bareng, mohon bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu gak lagi butuh sesuatu yang khariqun lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya, resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur agak gaul nih. Ngangge peci, mboten. Terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Niki mau normal nih. Mboten kebanteran nih. Mboten kebanteran nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Enggak. Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu
terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini contoh gampang, kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dahsyat. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrahnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi, inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma, terusannya ba'udotan fama fokwa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dahsyat mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dahsyat mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedahsyatan-kedahsyatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dahsyat tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh nggih. Mboten apa-apa, sing penting ini lancar mon. Nggih nggih. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Quran, kenapa disebut mukjizat paling apa? Dahsyat. Ini saya bacakan tag pokoknya ya, supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi, saking dahsyatnya, terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal qiyamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh sarehnya ya, oleh penyarahnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sampean harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah, nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sabah bi qaumin fahuwa minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Bergaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira
wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khissiyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedahsyatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat, itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim, cukup penalaran akal. Ini namanya basirah. Apa? Basirah. Ya jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh tongkatnya Nabi Musa tuh. Cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladzi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang enggak percaya tentu salah, ya kita sepakat. Tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya. Paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah, dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan, karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk, sekali-kali jangan dicablek, ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-lus enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-lus, dikai mori, dikai kembang 7 taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk enggak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama ndak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, ya sama Mbah Sahal ibunya Badiah. Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau ibu saya namanya Sofiyah, ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini, ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pedidi gak alim, terus gak keren, menurut saya itu malu gitu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Orang alim terus mulya tok gelem dicucup, itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup, itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi nabiyam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama. Masih mereka bilang